Makin santer terdengar isu kata di awal pandemi COVID-19 yang langka masker, merebak COVID varian Delta yang langka oksigen. Kini merebak varian Omikron yang langka kok minyak goreng. Begitulah kata-kata yang santer berkembang di media sosial yang secara logika jelas tak ada kaitan antara kelangkaan minyak goreng dengan merebaknya COVID-19 varian Omikron. Namun kreativitas dalam berkelakarnya yang mendorong mengait-ngaitkan sesuatu yang tak ada kaitannya, sekedar untuk menyegarkan suasana canda. Bahkan kini muncul kelakar baru, kami lebih takut tidak kebagian minyak goreng daripada takut kena Omikron. Namanya cuma candaan, jangan dijadikan teladan, jangan dijadikan pegangan dalam menyikapi merebaknya Omikron. Yang pasti, polemik tentang kelangkaan minyak goreng terus bergulir dan jadi sorotan. Setelah beberapa bulan, harga melonjak dan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi, kelangkaan minyak goreng terjadi. Terakhir diketahui, 3 gudang di Deli Serdang, Sumatera Utara menimbun minyak goreng hingga total 1,1 juta kilo. Polda setempat masih menyelidiki kasus tersebut. Minggu 20 Februari 2022, kata minyak trending di Twitter. Banyak yang merasa kecewa dengan kelangkaan dan penimbunan yang membuat rakyat menderita. Bukan tanpa alasan, netizen bereaksi dengan kelangkaan minyak goreng dan penimbunan hingga 1,1 juta kilo. Bahkan merupakan kebutuhan sehari-hari yang sangat penting. Kepala Badan Penanggulangan Bencana PPIA ITB, Don Adam ikut mengomentari fenomena kelangkaan minyak goreng di Indonesia dan menghubungkannya dengan Omikron pula. Menyoroti penimbunan minyak goreng hingga 1,1 juta kilo yang ditemukan di Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagian besar netizen berharap kasusnya diusut tuntas. Mereka yang melakukannya adalah pengkhianat negara. Polda Sumatera Utara diketahui menemukan gudang penimbunan minyak goreng di Deli Serdang 18 Februari 2022. Gudang tersebut dimiliki oleh PT Indomarko Prismatama, PT Sumber Alvaria Trijaya TBI, dan PT Salim Info Mas Pratama. Masing-masing pemilik gudang sudah dipanggil guna penyelidikan lebih lanjut Senin 21 Februari 2022. Namun, PT Salim sudah melakukan klarifikasi. Menurut pihaknya, minyak goreng yang ditemukan bukan untuk penimbunan, tetapi salah satu bagian bahan dalam produk mie instan. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate